Di dalam Al-Quran katakan oleh Allah SWT, apa saja yang menimpa kita itu pasti sudah dituliskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam takdirnya. Jadi kalau memang ditakdirkan kena, sembunyi pun dalam lubang semut kena. Kalau ditakdirkan Allah tidak kena, meskipun dalam keramaian tidak kena. Hanya saja karena kita ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu tidak boleh pasrah saja, tidak boleh pula ngelawan saja begitu. Jadi kita ini tahu bahwasanya musabbab itu Allah. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 777. Kami ulangi 777. Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallah minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah ya Basir ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah ya Basir ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah ya Basir ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Rasulullah bersabda, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda para pejuang Quran dari komunitas Riau Mengaji, mudah-mudahan kamu semua dibantu Allah, dikuatkan Allah untuk terus berjuang dalam membela kepentingan Al-Quran dan
menyebarkan mushaf Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran di bumi pertiwi ini, khususnya di negeri Riau, negeri bertuah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Al-Quran ini kalam Allah. Sifatnya baqa. Dia akan kekal selama-lamanya, tidak hancur binasa dengan terjadinya kiamat. Sebagaimana Allah itu bersifat kekal, baqa, maka Al-Quran juga bersifat baqa, kekal. Al-Quran bukan makhluk ciptaan Allah. Akan tetapi Al-Quran adalah kalam Allah. Sebagaimana Allah baqa, kalamnya juga baqa, kekal selama-lamanya. Dan Al-Quran ini diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW untuk membawa petunjuk kepada seluruh manusia, hudal linnas. Oleh karena itulah yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan budaya Arab. Nabi gak pernah disuruh membawa budaya. Tapi Nabi disuruh membawa hidayah, petunjuk, yaitu Al-Quran. Dan membawa agama yang paling betul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil huda, membawa hidayah, membawa petunjuk, membawa Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Quran tiada ragu-ragu di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan di dalamnya terdapat hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wadinil haq. Allah mengirimkan Nabi itu untuk membawa agama yang paling benar, yaitu agama Islam. Liyuzhirahu 'alad dini kullih, agar dilihatkan, diperlihatkan, dizahirkan, dinampakkan kepada semua agama yang lain yang ada di dunia ini, bahwa Islam itu lebih unggul dari yang lain. Walau karihal musyrikun. Walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, tidak ada urusan. Oleh karena itu jangan ragu-ragu kita dengan hidayah ini. Yang bilang Al-Quran ini hudal linnas itu Allah. Yang mengatakan hudal lil muttaqin, Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa, itu Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ini jelas. Quran yang diturunkan Allah di bulan Ramadan itu adalah petunjuk bagi manusia. Kalau ada manusia nggak mau ikut petunjuk Quran, pasti 100% sesat. Orang petunjuk yang diantar Allah Quran, dia nggak mau ikut Quran, pasti 100% sesat. Orang yang mengaku beriman nggak mau ikut petunjuk Quran 100%, dari ujung rambut sampai ujung kukunya ikut petunjuk Quran, dia nggak mau, dipastikan dia sesat. Seberapa persen dia ikut Quran, segitu persen lah dia lurus. Seberapa persen dia keluar dari Quran, segitu persen lah dia akan tersesat. Itu tidak bisa dipungkiri, benar dan itu aksioma, itu ketetapan Allah. Nah, oleh karena itu orang Islam nggak usah ragu-ragu. Apa yang mau diikuti? Quran lah. Penjabaran Qurannya bagaimana yang betul? Penjabaran yang diajarkan Rasul, sunnah. Quran yang diturunkan oleh pada Rasul diajarkan kepada kita manusia. Kepada manusia diajarkan oleh Rasulullah, ya kita ikuti. Dari mana kita bisa tahu itu sunnah Rasul? Dari para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama lah yang mewarisi nabi-nabi. Dan harta pusaka nabi itu cuma 2. Taraktu fikum amroin. Aku telah berikan kepadamu, hai umat Islam, kata Nabi, 2 urusan. Yang pertama, kata Nabi, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan pernah sesat. Ya. Allah pakai lan. Lan itu dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat, tidak akan pernah sesat. Selama kamu berpegang bihima, kepada kedua pusaka Nabi itu, harta warisan Nabi itu. Apa itu? Kitab Allah. Pertama kitab Allah Quran wa sunnata Rasulillah. Dan kedua adalah sunnah Rasul. Pasti nggak sesat.
Sayangnya, itu sayangnya. Ahli waris Nabi itu bukan kita. Kita memang katanya tarok tufikum amroin. Aku, kata Nabi, telah meninggalkan kepadamu 2 urusan sebagai warisan Nabi. Tapi sayangnya yang menjadi ahli warisnya itu bukan kita. Ahli warisnya itu para ulama. Nah, kalau para ulama yang berhak menggali harta warisan Nabi, Quran dan hadis itu para ulama, bukan kita. Kita ngikuti ulama aja. Ittabi'u, ikuti kamulah, atau fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu ikuti ahli ilmu kalau kamu nggak tahu. Jangan sok-sok menggali sendiri. Saya ini kalau mati, harta pusaka saya itu yang berhak mengambil adalah ahli waris saya, istri dan anak-anak saya. Tiba-tiba saya mati, tetangga-tetangga saya datang ngambilin harta saya. Mereka bukan ahli waris, maka mereka disebut maling, pencuri. Orang yang menjadi ahli waris Nabi itu para ulama. Kalau ada bukan ulama ngambil-ngambil ijtihad dari Quran, gali-gali sendiri, maka dia pasti, kata Nabi, pencuri, maling itu. Man fasaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengambil penafsiran Quran dengan akalnya sendiri, ambil tempat duduknya dari neraka. Ambil tempat duduknya dari neraka. Udah pasti sesat 100%. Karena bukan ahli warisnya, maling itu, pencuri. Oleh karena itulah kita mesti mengaji. Mau belajar baca Quran, ikut Riau mengaji. Ini yang kumpul di Riau mengaji orang-orang yang sudah bisa baca Quran. Ini ada ustadz kita tamatan Purba Baru. Purba Baru itu satu-satunya pesantren zaman saya di Sumatera Utara. Cuman satu. Saya itu bilang sama bapak saya, karena saya kalau pulang ke Riau, kampung ibu saya itu harus melewati Mendeling, lewat Purba Baru, terus Padang Sibuan, sampai ke Bukit Tinggi. Nanti masuk ke Payakumbuh, masuk ke Kampar, Pekanbaru, baru sampai ke Pekanbaru, Dumai, dan seterusnya. Dari Dumai naik kapal laut ke bagian Syafiafi. Atau dari Tanjung Balai Asahan naik kapal laut ke bagian Syafiafi. Kampung ibu saya Rokan Hilir. Nah, saya lihat ada pesantren. Pagi-pagi pas subuh itu keluar dari pesantren putih-putih gitu. Habis sholat subuh, bergetar hati saya itu. Wah, saya bilang sama bapak saya, Papi, saya panggil Papi, bapak saya sekolah Belanda. Saya bilang, Papi, saya mau masuk pesantren. Dilihatin sama bapak saya. Saya udah juara MTQ, kecil-kecil udah juara saya. SD saya sudah juara. Jadi kata bapak saya, di mana pesantrennya? Bilang, sana ada, Purba Baru. Wow, rame putih-putih, subuh-subuh. Kata bapak saya, ayo kita pergi sana. Pergi sana siang. Itu kan malam gelap kan. Siang. Rupanya rumahnya itu, santrinya rumahnya gubuk kecil-kecil, 2x3 meter, 2x3 meter pakai tonggak gitu. Tidur situ, masak sendiri, di luar itu tiup-tiup apinya pakai semprong bambu gitu. Di bawah-bawah pohon pisang. Bapak saya bilang, "Hop ferdoma, kamu mau sekolah di sini, TBC kamu, tidak boleh." Waduh, sedih sekali saya sampai nangis saya kan, ya Allah, nggak bisa saya. Karena pesantren tidak ada waktu itu di Sumatera Utara kecuali di Purba Baru. Ya, jadi saya nggak bisa pesantren. Akhirnya ibu saya bilang, udah nak, nggak apa-apa, kamu ngaji terus. Di Sumatera Utara banyak ulama tua-tua, ada Syekh Mahmud Sabuddin, ada punya silsilah melalui Zakaria Al-Ansori, ada Syekh Dahlan Musa, ada Syekh Azra'i Abdul Rauf, ahli qiraat 10, murid Ahmad Ijazi. Pokoknya banyak, penuh ulama besar. Saya ngajilah ke rumah ulama-ulama itu, dari sini pindah sini, sampai Quran itu 5 kali pindah. Tamat di sini, khatam, dikirim ke abang seniornya, khatam, kirim abang seniornya, khatam, sampai yang kelima, 6 bulan, udah nggak usah, langsung ke guru saya. Dibawalah ke Syekh Azra'i Abdul Rauf, sekitar 14 tahun saya mengaji, dapatlah saya ijazah dari Ahmad Ijazi, sanadnya. Walaupun nggak pesantren, akhirnya dapat juga secara talaki. Nah, barulah zaman adik saya, tahun 90-an, ada pesantren Pak Naga Lubis, ya, pesantren Pak Naga Lubis itu di Darul Arafah, kemudian ada pesantren Dr. Mukhtar Tarigan, Raudatul Hasanah, dari rumah saya cuma 2 km dari rumah saya. Dan tapi saya sudah tua kan, nggak mungkin saya masuk pesantren lagi. Nah, saya menimba ilmu tidak lewat pesantren. Beruntung Ustaz kita bisa lewat pesantren. Untuk apa? Untuk mendapatkan sanad keilmuan, kemudian mengajarkannya kepada generasi-generasi yang lain yang di bawah kita. Nah, oleh karena itulah Al-Quran ini harus dipahami pertama sebagai petunjuk dari Allah. Kalau kita berpegang tidak akan sesat.
Hanya saja masalahnya, apakah orang Islam mau tunduk dengan aturan Islam? Tidak mau. Nafsunya ngelawan, wa nafsin tunazi'u. Nafsu ngelawan. Meski udah syahadat, udah beriman, nafsu itu gak mau tunduk dengan Quran dan Sunnah Rasul, pasti ngelawan. Sebab memang sifat dasarnya nafsu itu wa nafsin tunazi'u. Memang nafsu itu ngelawan, gak mau. Bagaimana supaya nafsu kita, akal kita mau tunduk dengan Quran dan Sunnah Nabi? Dibersihin dulu karat-karat hati itu. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya telah. Ada tanda saktah di situ. Menurut ahli qiraat, saktah itu memberhentikan bacaan 2 harkat tanpa memutuskan nafas. Nafas gak boleh putus. Kalau nafasnya putus, namanya waqaf. Saktah gak putus nafas. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu kata ahli qiraat. Kata ahli tafsir, saktah itu memberhentikan bacaan untuk mempersiapkan jiwa kita jangan terkejut, jangan kaget. Karena arti di samping saktah itu sangat membuat terkejut sang pembaca. Kala, sekali-kali jangan begitu. Bal, sungguh telah, titik, diam dulu. Sungguh telah apa, diam dulu. Baru baca, rona ala qulubihim, berkarat hati mereka itu, makanu yaksibun, karena perbuatan dosa yang mereka buat bertumpuk-tumpuk. Kaget, hati bisa berkarat. Bagaimana membersihkan hati yang berkarat? Nggak bisa dibakar, dikepruin gitu. Kalau besi berkarat, dibakar, pukulin dengan martil, tepuk, dipalu, hilang karatnya. Bagaimana kalau hati menghilangkan karat? Nggak bisa dicuci, nggak bisa dibakar, nggak bisa dikeprui dengan palu, begitu, dipukul dengan palu. Terus diapain? Nah ini gunanya Quran yang pertama. Didengar Quran itu dibaca orang, nanti kuping kita ini memasuk Quran itu ke hati kita, maka bersihlah hati kita itu sedikit. Nabi 3 tahun membersihkan hati orang jahiliyah yang sudah masuk Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Rumahnya terpencil, dia nggak numpuk di Mekah dia. Kira-kira agak keluar sedikit aja gitu. Dia numpuk sendirian dia, terpencil. Maka diam-diam sahabat malam-malam ke situ. Ngapain? Mendengarkan bacaan Quran dari Nabi 3 tahun. Lihat ayatnya, surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang jahiliyah Makkah, Quraisy. Yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka. Baca 3 tahun tuh dengar setiap hari. Wa yuzakkihim, dengan mendengar bacaan Quran itu hati mereka jadi bersih. Setelah tazkiyatun nafs, membersihkan hati dengan mendengarkan Quran, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru bisa masuk ajaran Quran ke dalam hati kita, dan hikmah, kata ulama, hikmah itu sunnah Rasul. Dalam hati baru bisa masuk. Kalau enggak membala jadi kupingnya lewat. Maka enggak heran kita ada dokter tamatan luar negeri, dokter ahli agama, korupsi, masuk penjara, tangkap KPK. Ketua Partai Islam, tamatan pesantren, Nahusara, maling ketangkep. Kenapa? Dia nggak mau dengar bacaan Quran dari orang. Timbul sombongnya lah. Agama itu hanya di akalnya, nggak masuk ke hatinya. Otaknya aja yang kena. Lewat kuping sini, membal kuping sini. Nah, oleh karena itulah komunitas Riau Mengaji ini, saya sokong 100%. Karena kalian selain membuat mushaf Ummul Qura yang indah sekali, Masya Allah indah sekali. Saya sangat mengagumi karena layoutnya, kata orang Inggris, layoutnya itu memang enak dipandang mata, sedap, warnanya lunak. Selain itu, kalian telah mengajarkan Quran, membiayai lagi guru-guru yang mengajarkan Quran di wilayah terpencil, ya, seperti suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai, suku Anak Dalam. Jarang-jarang orang mau begitu, nak. Jarang orang yang terpilih, yang terpilih aja untuk mau terjun di situ jarang. Apalagi yang mau mengorbankan jiwa raga dan waktunya, masih muda-muda seperti kamu-kamu ini. Maka saya terharu. Saya mendukung 100% program ini.
Ajarkan anak-anak itu baca Quran. Biarkan mereka mendengarkan orang membaca Quran. Dia baca Quran, dia tala, dia baca, tilawah. Dan dia mendengar juga. Tadarus dia dengar, dia baca, dia dengar, dia baca. Karena mendengarkan bacaan Quran itu, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Setelah hati bersih, baru mereka mau taat, mau tunduk patuh dengan Al-Quran. Jangan harap membentuk jiwa manusia untuk menjadi manusia Quran yang taat sama Quran dan Sunnah. Kalau hatinya kotor, penuh dengan kemaksiatan berkarat. Satu-satunya cara yang paling efektif menurut Quran. Surah Al-Jumu'ah ayat 2, perdengarkan kepada mereka Al-Quran. Terus dan terus, terus dan terus. Saya sendiri sudah setua ini, kalau di mobil tuh saya masih hidupkan CD. Apakah bacaan Quran saya sendiri, apakah bacaan Quran Khalil Khusari. Sebab guru saya berpesan Khalil Khusari ini standar. Waktu beliau merekam 30 juz itu, beliau tanpa Al-Quran. Tapi di kakinya, duduk di bawah kakinya itu, beliau di atas kursi. Di bawah kakinya itu ada berapa banyak hafiz Quran yang punya sanad, yang memegang kakinya kalau dia salah baca. Sehingga bacaannya bersih, nggak ada salah. Itu dengar dan dengar. Kemudian setelah kita mendengar itu, ya kita baca pula. Kita baca pula lah hafalan-hafalan kita. Katanya, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang hatinya kosong melompong, nggak ada hafalan Qur'annya, itu seperti rumah bobrok. Rumah bobrok tuh yang banyak di situ setan dan jin. Siapa mau tinggal di rumah bobrok? Hujan bocor, ada semut, ada kalajengking di situ rumah, namanya rumah bobrok, rumah yang sudah hampir hancur. Hati manusia yang tidak ada Quran di dalamnya itu rumah hancur bobrok, tinggal nunggu ambruknya aja. Oleh karena itu saya sekali lagi memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada komunitas Riau Mengaji. Sebab bangsa Indonesia ini yang Islam itu 230 juta. Yang bisa baca Quran paling 50 juta. Paling. Sisanya itu 180 juta, 170 juta lagi. Tidak bisa mereka baca Quran. Tak usahkan baca Quran. Punya mushaf Al-Quran aja mereka enggak. Dalam data Kementerian Agama yang saya tahu, sejak zaman Belanda sampai sekarang, mushaf Al-Quran yang dicetak di Indonesia itu hanya 52 juta eksemplar. Itu belum termasuk yang udah rusak-rusak kan. Dari zaman Belanda sampai sekarang 52 juta eksemplar. Berapa banyak yang udah rusak-rusak? Seandainya nggak ada yang rusak lah, 50 juta semua. 52 juta itu bagus semua lah. Sedangkan penduduk Indonesia itu kan 230 juta. Masih ada 170 juta orang yang nggak punya Quran. Itu kalau satu-satu. Kalau 52 juta itu dibagi satu orang masih ada 170 juta yang tidak punya Al-Quran dan belum pernah lihat Quran. Sedangkan saya sendiri, Quran di rumah saya mungkin ada 100 ada. Setiap cetakan Quran itu saya simpan. Sebab saya punya ijazah Quran, saya disuruh periksa. Kalau ada yang salah cetak atau apa itu saya tahu, lapor ke Lajnah Al-Quran, suruh ganti. Berapa banyak Al-Quran sudah yang salah cetak, ditarik dari peredaran. Itu kita yang jaga. Majelis Ulama Indonesia, para hufaz yang penghafal-penghafal Quran, guru-guru Quran itu. Sehingga setiap cetakan itu saya ada. Cetakan Pak Harto aja, yang musab Pak Harto yang sebegini tebal dari kulit itu. Sampulnya kulit, kotaknya kulit. Ditulis oleh juara kaligrafi tingkat Indonesia, tingkat dunia, juara 1, 2, 3. Itu yang menuliskan mushaf Al-Quran, mushaf Pak Harto dan mushaf Ibu Tin. Itu saya punya dua-duanya. Untuk apa? Untuk saya periksa. Nah, kalau kita mau jujur, kalau 52 juta eksemplar yang pernah dicetak selama Indonesia merdeka sejak zaman Belanda itu, dibagi satu orang satu, masih ada 170 juta orang yang nggak punya. Kalau satu orang ada yang punya 3, ada yang punya 5, berapa puluh juta orang Indonesia yang tidak pernah punya mushaf Al-Quran. Kalau punya aja enggak, bagaimana mau membacanya? Saya waktu kecil Quran cuma 1 di rumah saya. Ibu saya yang bawa tuh. Bapak saya sekolah di Belanda, mana ada. Dia aja belajar baca Quran dari saya, bapak saya. Kalau bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, waduh 5 bahasa bapak saya luar biasa. Bahasa Cina satu lagi. Bapak saya bilang, tapi begini baca Quran nggak bisa.
Dari kecil sekolahin Belanda. Belajar pada Quran saya. Quran yang ada di rumah kami, 8 orang kami waktu itu. Ibu saya punya, dibawa. Padahal ibu saya anak keturunan Cina. Dibawa dari bagian CPAP, Bapak Rotong Ah yang menyusukan ibu saya, Umar Sukri, itu dia kasih dia Quran warna hijau. Barulah saya punya Quran lagi setelah saya juara MTQ. Diberi oleh pemerintah, cetakan Jepang. Ternyata beberapa bulan kemudian ditarik dari peredaran. Karena ada kesalahan cetak pada Quran, mushaf hadiah daripada Jepang, 1 kapal banyaknya, dimusnahkan semua. Nah sekarang ini kita mau berkembang. Bersihkan hati dengan mendengar Quran, baca Al-Quran supaya hati kita dan jiwa kita lunak. Kemudian kita pelajari isinya dari ulama-ulama yang punya sanad, yang belajar di pesantren dan seterusnya. Kemudian kita amalkan Quran dan kita ajarkan kepada orang lain. Dan yang paling penting melalui kesempatan ini saya mau mentashkil kita semua, mengajak kita semua untuk menyumbangkan hartanya bagi pencetakan mushaf Al-Quran. Saya merekomendasikan Quran dari komunitas Riau Mengaji ini. Sudah ada tanda tangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Dan jangan lupa minimal 1 yang mendengar acara ini, minimal 100.000 rupiah. Masih tetap ya anak-anakku ya, 100.000 itu kita sudah memberikan sebagian untuk gaji atau honor per guru-guru yang mengajar di wilayah-wilayah terpencil. Syukur-syukur dari pendengar ini ada yang bisa menyumbang banyak, 100 mushaf berarti 10 juta. 50 mushaf Quran berarti 50 juta. Saya punya cuma 10 saja, ya 10 berarti 1 juta rupiah. Oh saya cuma bisa 5, ya 5 berarti 500.000. Saya ini lagi COVID-19, virus Cina. Cuma bisa satu. Tidak apa. Tapi jangan sampai nggak menyumbang. Dalam acara pengajian kita ini, terutama untuk mencetak mushaf Al-Quran, untuk dibagikan kepada orang-orang yang telah bisa membaca Quran. Karena program anak-anak muda kita ini, pemirsa sekalian, memberikan Quran ini, memberikan mushaf Al-Quran ini adalah kepada orang yang sudah bisa membaca Quran. Sehingga tidak sia-sia. Bagaimana supaya bisa? Tentu diajar. Ada gurunya, dan gurunya inilah kita beri honor. Sebagian dari 100.000 yang kita sumbangkan untuk 1 mushaf Al-Quran. Saya pikir sampai di sini saja dulu. Saya kembalikan kepada anak-anak kita dari komunitas Riau Mengaji, pada Ustadz, untuk memandu acara ini. Mungkin ada tanya jawab atau ada diskusi yang akan kita kerjakan. Tafadhal, silakan. Di dalam Al-Quran katakan oleh Allah SWT, apa saja yang menimpa kita itu pasti sudah dituliskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam takdirnya. Jadi kalau memang ditakdirkan kena, sembunyi pun dalam lubang semut kena. Kalau ditakdirkan Allah tidak kena, meskipun dalam keramaian tidak kena. Hanya saja karena kita ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita itu tidak boleh pasrah saja, tidak boleh pula ngelawan saja begitu. Jadi kita ini tahu bahwasanya musabbab itu Allah, yang menjadi pengatur alam semesta ini Allah. Sedangkan kita disuruh memilih sebab. Jadi supaya sehat, tutup mulut, pakai masker. Supaya jangan kena, kita pakai masker, kita cuci tangan. Oh iya, berwudu itu 7 kali. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. 7 kali itu berarti 7 kali istinsak, masukkan air ke hidung. 7 kali kumur-kumur, 7 kali, 21 kali. 21 kali cuci muka, mata, hidung, tangan, sapu kepala, mencuci ini kuping dan mencuci kaki. 21 kali. Kalau kita sholatnya 7 kali, ditambah duha dengan tahajud. Itu ikhtiar. An-nazafatu minal iman, kata Nabi, itu bersih itu sebagian daripada iman. Dan bersih itu sehat. Udah pasti. Jadi usaha itu ikhtiar. Sebabnya ya itulah, kita membersihkan diri dengan wudu, dengan mandi, kemudian dengan cuci tangan sebelum makan, setelah makan, itu semua diajarkan dalam Quran dan hadis. Kemudian tidak berjabatan tangan dengan sembarangan orang. Kalau orang perempuan jangan. Laki-laki kalau dia sakit kulit, Nabi menghindar diri dari orang-orang yang berpenyakit sopa. Bukan menghina, tapi memang menghindar. Kalau Nabi menghindar supaya jangan ketularan, kita juga menghindar. Nabi aja menghindar. Ada sakit sopa, Nabi menghindar.
Kalau dia sehat ya kita salam. Artinya sejak zaman dahulu juga begitu. Kemudian Nabi mengajarkan kalau kita berada di wilayah pandemi yang sedang merebak penyakit, kita nggak boleh keluar, cari tempat yang nggak berpenyakit, kita bisa nulari mereka ke sana. Dan kita pun tidak boleh dari tempat yang bersih datang ke tempat yang sedang pandemi. Jadi lockdown namanya. Sejak zaman dulu sudah ada sistem lockdown yang dibuat Rasulullah SAW. Itu hadis Bukhari. Bahkan kaum Nabi Nuh itu, ketika orang-orang kafir dibunuh semua oleh Allah dengan banjir topan Nabi Nuh itu, berapa puluh ribu orang yang mati itu, bangkai-bangkai mereka itu kan penyakit semua itu. Di air laut itu. Air yang turun dari langit keluar dari bumi itu. 40 hari banjir. Berapa banyak bangkai-bangkai itu, ratusan ribu orang. Mereka di lockdown dalam perahu, nggak boleh keluar. Sampai mereka 40 hari. Dan perahunya itu pun tidak di daratan. Wastawat alal judi. Nyangkutnya di atas gunung Ararat, gunung judi. Yang sekarang sudah dapat di Turki, ketinggiannya 3.000 meter dari permukaan laut. Jadi memang di lockdown di sana, udah mendarat pun belum bisa turun, masih di atas bukit. Jadi hal-hal ini diajarkan dalam Quran, dijelaskan dalam Quran, dituliskan dalam hadis. Ya kita tinggal ikut aja. Kalau kata pemerintah ini wilayah merah, ya kita menjaga diri. Kayak Pekanbaru, the lockdown, ya udah kita lockdown. Oh tapi mal-mal itu kapal terbang tetap bebas itu. Nah, itu tanggung jawab pemerintah sama Allah. Kalau dia menjerumuskan rakyatnya, dosa besar dia yang mikul. Kita tetap aja bertahan. Untuk apa? Untuk mengikuti kata Rasulullah SAW. Kalaupun terpaksa harus keluar untuk belanja, kita tutup dengan masker, kita cuci baik-baik dan sebagainya, tidak berkontak dengan manusia dekat-dekatan. Usaha, ikhtiar. Kalau itu kena juga ya udah, pasrah. Kita serahkan kepada Allah, kita bersabar. Kalau selamat, kita bersyukur. Ini yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang pandemi ini. Tidak usah takut. Banyak orang-orang. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu itu wafatnya kena penyakit kolera. Kena munmen kalau sekarang, kena penyakit kolera, sakit perut. Ya, biasa, nggak ada masalah seperti itu. Ya, kurang apa Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu itu? Duta besar pertama yang dikirim Nabi ke Yaman. Pendakwah pertama yang dipercayakan Nabi untuk mengislamkan orang Yaman dan mengajari agama di Yaman. Kena juga. Nah, gitu. Allahu a'lam, sampai situ saja insyaallah bisa paham. Ya selama kita beribadah di malam-malam 10 terakhir, kata Nabi, intip kamulah malam Qadar itu pada 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Jadi tidak mesti malam ganjil, tapi terutama. Di malam ganjil itu misalnya 10 hari itu kita nggak tidur, udah jelas. Terus nambah amalnya, bukan nambah nggak tidurnya, tetap aja malam ganjil, malam genap kita tidak tidur. Amalnya yang ditambah. Kalau malam genap kita misalnya baca Quran 3 juz, ya kalau malam ganjil kita baca 5 juz. Misalnya begitu, tambahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tidak mesti juga malam ganjil. Ada beberapa kali menurut orang-orang soleh, malam Qadar itu turunnya di malam yang genap. Ada. Tapi memang sebagian besar Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam yang ganjil. Kalau kita memang betul malam itu beribadah, ya kita dapat. Bahkan orang yang beribadah kemudian tertidur, pas dia tertidur Lailatul Qadar datang, dia tetap dihitung dapat. Karena dia memang berniat dan berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan kadang-kadang kan niatul abdi khairun min amalih. Kadang-kadang niat seseorang itu bahkan lebih baik dari amalnya gitu. Nah itu kita buatlah, maka kita usahakanlah. Kata Allah juga dalam hadis qudsi, aku seperti yang disangkakan hambaku. Ana inda dhanni abdi. Kalau kita zon, sangka baik sama Allah dapat Lailatul Qadar, kita berusaha tidak tidur di 10 hari terakhir, insya Allah kita akan mendapatkan malam Qadar itu. Ada yang tahu dia dapat, ada yang tidak tahu dia dapat. Tapi umumnya orang yang dapat malam Qadar itu dia tahu, dia terasa. Sebab Siti Aisyah juga bertanya, ya Rasul kalau datang malam Qadar itu kepadaku, apa yang akan kubaca dalam saat aku menerima malam Qadar? Itu berarti memang terasa orang yang dapat malam Qadar. Diajari sama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau datang malam Qadar, apa yang saya baca ya Rasul? Itu baca. Berarti orang yang dapat tuh terasa. Siti Aisyah tuh tahu.
Maka orang-orang yang setiap tahun dapat, itu dibanguni kalau dia tertidur. Masya Allah, luar biasa, Allah maha baik. Wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah sangat sayang pada orang beriman. Kalau udah kena sekali, dapat sekali. Biasanya walaupun dia udah berusaha, tiba-tiba dia tertidur, datang ada yang membangunkan itu. Bangun. Bangun dia. Begitu sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang beramal di malam Qadar, diketuk pintunya. Diketuk pintunya malaikat, dibangunin, padahal beliau gak tidur. Tok tok tok. Dia buka, nggak ada orang, tutup lagi. Wah, beramal lagi, tok tok tok, digetur itu pintunya. Besok pagi dia bilang sama Nabi, beliau katakan, malam tadi digedor-gedor. Iya, malaikat memberitahumu malam tadi malam Qadar, malam Lailatul Qadar itu. Jadi tingkatan manusia itu tidak sama satu dengan lain, tapi kita sangka baik sama Allah. Saya sudah berusaha nggak tidur 10 hari, mudah-mudahan Allah beri anugerah mendapatkan malam Lailatul Qadar kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, insyaallah. Mencintai Al-Quran ini pertama dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Sebab nafsu kita kan memang ngelawan. Sampai tidak beriman dengan sempurna kamu, sampai kamu membuat nafsumu itu mengikuti apa yang kubawa, kata Nabi. Itu kan berarti dipaksa itu. Mula-mula baca Quran itu berat. Ibu saya kan saking takutnya dia mungkin saya murtad kembali ke agama Cina. Sebab ibu saya orang Cina. Dia bilang, saya nak ngaji lah nak. Saya ngaji, sudah bagus saya, sudah juara MTQ. Tapi kan ngajinya mujawad, pakai lagu. Kata ibu saya titip nak, kamu baca Quran 1 hari 1 juz. Ya Allah, namatkan 1 juz itu saya 90 menit. Bapak saya memerintahkan saya main musik, 1 hari itu 3 sampai 4 jam. Dikontrol setiap hari. Malam diperiksa sampai kemana kemajuan saya main musik, main gitar. Saya main organ, saya dulu diajar main saksofon lagi. Pokoknya dikontrol sama bapak saya. Ibu saya titip 1 juz, jangan lawan bapak, biarkan aja. Main musik 4 jam sehari. Tapi baca Quran 1 juz sehari. Mula-mula ya berat, sampai berkeringat-keringat, 90 menit. Kata ibu saya dibagi 5. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, dibagilah 5. Alhamdulillah, demi hari. Semakin cepat, 60 menit 1 juz, 45 menit 1 juz, itu sudah tajwid, sudah bagus. Tidak lagi mujawad. Lama-lama saya sudah bisa baca murotal, 35 menit 1 juz, 30 menit 1 juz. Sekarang saya 18 menit, 20 menit 1 juz. Saya selesai. Saya di Padang Arafah setiap haji, saya bisa khatamkan Quran di Padang Arafah 30 juz. Setiap di Padang Arafah. Setiap saya haji 10 kali saya naik haji. Kenapa begitu mudah? Karena dipaksa oleh ibu saya. Awal-awalnya ya beratnya setengah mati. Nah, ketika dipaksa kemudian jadi hobi. Setelah jadi hobi terasa ringan. Nah, begitu sama dengan sholat. Sholat itu dipaksa. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong dengan sabar, dan yaitu puasa dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat. Bagaimana supaya khusyuk? Tidak terasa berat. Tahajud 20 rakaat. Tiap malam, sholat subuh 2 rakaat enteng. Kalau ketika terasa enteng, tidak terasa berat, datanglah khusyuk. Sama dengan Quran juga. Ketika membacanya aja masih berat, bagaimana mau mengamalkannya? Membacanya aja yang gratis, berat. Oleh karena itu, paksakan diri kita membaca, sampai menjadi hobi. Itu kalau udah baca Quran, itu kalau sudah jadi hobi. Itu nggak ngantuk-ngantuk. Seperti ada batang es yang diletakkan di bawah matanya itu. Ada batangan es, sejuk aja. 10 juz duduk gak ngantuk-ngantuk. Karena sudah jadi hobinya, sudah menjadi kelezatan bagi dia. Ada rasa dzauq dalam hatinya ketika baca Quran itu. Sama dengan orang zikir. 1 hari 1000 kali, 1 hari 1000 kali. Setelah 10 tahun, lihat dia zikir aja, kita merasa lezat. Saya pernah lihat ahli zikir, orangnya hitam. Orang Tamil, orang Keling, dari India Selatan, namanya Syekh Ahmad Lat.
Dia duduk di sebelah saya sedang zikir. Dia duduk sebelah saya, dia zikir. Dia zikir itu, perhatikan dia zikir. Saya lihat dia zikir itu lezat. Melihat dia zikir saja saya merasa lezat. Masya Allah, ini orang zikir. Nikmatnya bukan main, berjam-jam. Pasti dulu dipaksa. Awal-awalnya dipaksa. Nah, setelah merasakan lezat membacanya, udah tergantung, nggak bisa lagi dia hidup tanpa Quran. Ketika Quran menjadi qarin, Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Ini doa, ya Allah jadikan Quran itu menjadi qarin kami bagi sahabat lengket yang nggak pernah berpisah. Qarin itu kroni-kroninya kata Mirais dulu waktu reformasi. Kalau Quran itu jadi kroni kita, jadi qarin kita, nggak pernah berpisah dengan kita tuh Quran, siang dan malam nggak bisa tidur tanpa Quran. Baru nanti kita merasakan lezatnya dan kita akan merasakan nikmatnya dan kita akan tergerak untuk mengamalkannya. Bagaimana mau makan durian kalau nggak dikupas kulitnya? Membacanya itu kupas kulit, baru bisa dinikmati isinya. Kalau Quran itu langsung dimakan isinya, nggak dibuka kulitnya, kayak makan durian nggak dibuka kulitnya, hancur di mulut. Tidak akan terasa kelezatan sama sekali. Ini yang bisa saya sampaikan lah pengalaman dan pelajaran yang saya ambil daripada guru-guru. Jangan bermimpi menjadi orang soleh kalau tidak memaksa diri terlebih dahulu. Mula-mula ya terpaksa, takut neraka. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Baru mengharapkan surga. Hal adullukum ala tijarah, maukah kutunjukkan kepadamu perniagaan denganku, kata Allah, yang menyelamatkan kamu dari neraka azab yang pedih. Baru yang ketiga ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini tingkatan-tingkatannya. Pertama kita paksa, takut neraka, mulai merasa hobi, mengharapkan pahala, dan terakhir ridho Allah. Sudah jadilah kalau kita sudah nafsu mutmainnah, sudah terpaksa nafsu itu menjadi berubah menjadi mutmainnah, nafsu mutmainnah, kita akan merasakan agama menjadi satu kelezatan seperti ikan yang diletakkan di air, nggak mau keluar di danau terus saja. Tapi kalau kita keluar dari Quran, keluar dari hukum Allah, seperti ikan yang dilemparkan ke padang pasir, mengelupur-ngelupur. Tapi sebaliknya orang durhaka, dia diletakkan di dalam agama, ikut Quran hadis, dia menggelupur-gelupur kayak ikan di padang pasir. Sebaliknya ketika orang-orang fasik durhaka itu diletakkan di tempat-tempat maksiat, joget, main judi, mabuk, dia seperti ikan yang diletakkan di dalam air danau. Kita nggak mau seperti itu. Kita jadikan Quran ini sakinah, ketentraman jiwa kita, seperti kita dengan Quran itu seperti air dengan ikan. Sehingga kita saling tergantung dan kita merasakan nyaman kehidupan kita dalam Al-Quran. Semoga niat kiranya bisa terkabul. Wallahu a'lam bishawab.